closer. Because what is seeing? You're... I can tell by the way you're attacking my face right now. Close the door and get out of the apartment. Halo nontoners dimanapun kalian berada, selamat datang kembali masih bersama Bang Rekap. Semoga kalian sehat selalu, diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, amin. Kali ini Bang Rekap sudah merekap alur film yang berjudul Now You See Me. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke dalam ceritanya. Let's go! Now You See Me adalah sebuah film thriller aksi tahun 2013 yang disutradarai oleh Louis Leterrier. Film ini dikenal karena plot twist yang menarik, aksi perampokan yang kompleks, dan trik sulap yang mengesankan yang dilakukan oleh para karakternya. Film ini menyajikan tontonan yang menyenangkan dan menghibur, dan mengajak penonton untuk terus menebak hingga akhir cerita. Film menggabungkan genre thriller aksi dan sulap yang membuatnya menjadi film yang unik dan menarik untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke dalam ceritanya. Scene dibuka dengan seorang mentalis yang bernama Daniel terlihat sedang menunjukkan permainan kartunya di depan ribuan penggemarnya yang fanatik, hingga membuat para penggemarnya berdecak kagum. Setelah penunjukan itu selesai, tampak seorang pria misterius yang menggunakan sweater sedang mengawasi dia. Hari Selasa di New Orleans, seorang ahli hipnotis bernama Merit membuat tidak sadar seorang wanita hingga dia tidak bisa membuka tangan sekaligus mulutnya. Setelah itu giliran suaminya yang dihipnotis dan dibuat mengaku oleh Merit bahwa dia telah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri yang bernama Jenny. Dan itu pun membuat istrinya sangat marah. Kesempatan itu dibuat Merit untuk mendapatkan uang dari suaminya agar istrinya kembali melupakan ingatan itu. Tak lama muncul kembali sosok Rabu dari kota New York. Ada seorang calon mentalis yang masih belajar bernama Jack. Dia mempertunjukkan sebuah sendok yang bisa dia bengkokkan dengan pikirannya. Namun aksi tersebut diketahui oleh seorang pria. Tapi dengan keahlian lain, Jack bisa mencuri dompet pria itu dan langsung kabur dari tempat tersebut. Selanjutnya kali ini giliran seorang wanita seksi bernama Henley. Dia juga sedang melakukan aksi sulap yang mana dia harus membuka borgol dalam akuarium yang sudah terisi air. Yang mana di atasnya ada ikan piranha yang akan memakannya hidup-hidup jika dia terlambat untuk membuka borgolnya. Penonton yang hadir sudah dibuat ketakutan dan menganggap Henley sudah tewas. Namun ternyata dia muncul di antara para penonton itu. Lalu semua penonton pun bersorak. Scene selanjutnya memperlihatkan mereka berempat pun datang ke sebuah apartemen. Sesuai undangan yang tertera dalam kartu yang diberikan oleh orang misterius tersebut. Dalam ruangan di apartemen yang kotor itu, mereka dipertunjukkan sebuah hologram yang diberi nama Blueprint. Dan saat itulah misi mereka dimulai. Selanjutnya berada mereka di Las Vegas. 1 tahun kemudian, dalam sebuah acara pertunjukan sulap yang dihadiri jutaan penonton, mereka berempat kembali naik ke atas panggung dan mengatakan akan merampok bank hari ini, yaitu bank di salah satu kredit para penonton yang ada di sana. Di antara para penonton itu tampak seorang mentalis senior yang suka membongkar trik sulap orang lain. Ia bernama Bradley, yang diminta panitia untuk tidak merekam acara ini dan diambillah alat perekamnya. Ternyata dia menyimpan alat perekam lainnya. Lanjut ke pertunjukan, Daniel meminta rekannya untuk melakukan pengocokan nomor kursi pengunjung, dan yang terpilih adalah seorang pria bernama Etienne, yang mana Etienne ini mempunyai kartu kredit di Republic Bank di Paris, Perancis. Dan selanjutnya mereka pun memperkenalkan sosok yang membuat mereka bisa berdiri di atas panggung tersebut. Lanjut, karena di Paris bank itu 10 menit lagi akan buka, Etienne kemudian disuruh menggunakan helm teleportasi dan dia pun masuk ke dalam alat yang mereka sebut sebagai pemindah ruang dan waktu. Dengan seketika dia pun langsung berada di Paris, Prancis.
Bahkan dia berada langsung di ruang berangkas bank tersebut. Uang yang berada di depannya kemungkinan besar bernilai 3 juta euro. Lalu seketika setelah dia menaruh kartu, uang 3 juta euro berhamburan di ruang pertunjukan sulap. Hal ini pun membuat para hadirin terpesona karena aksinya itu polisi melakukan penangkapan kepada 4 pesulap ini. Dylan Rhodes ditunjuk untuk menangani kasus ini dan asistennya adalah seorang wanita bernama Alma dari Interpol. Pria yang bernama Etienne pun ditangkap dan langsung dilakukan interogasi. Begitu juga 4 pesulap yang diinterogasi oleh mereka. Uang dari mereka tidak cukup untuk FBI mendapatkan bukti kuat tentang kejahatan yang mereka lakukan. Di sana mereka pun sibuk dengan keahlian mereka bermain sulap hingga akhirnya mereka kembali dibebaskan. Seorang pesulap yang tadi dilarang merekam, ternyata dia yang bersedia mengungkap cara kejahatan yang dilakukan oleh 4 pesulap tersebut. Karena dia benci kepada orang yang mengambil keuntungan dengan menipu orang banyak. Mereka kemudian datang ke tempat pertunjukan pesulap itu. Rhodes diminta untuk memakai helm ajaib itu, kemudian naik ke alat pemindah ruang dan waktu. Ternyata semua itu adalah palsu. Faktanya, dia turun ke bawah dan langsung berada di ruang berangkas, seakan-akan dia berada di Paris. Padahal kenyataannya dia berada di ruang bawah pertunjukan. Sebelum pertunjukan berlangsung, keempat pesulap itu telah menghipnotis Etienne dan mencuri kartu kreditnya. Mereka juga telah membajak truk uang yang menuju bank di Paris itu dan menukarnya dengan uang palsu. Lalu menggunakan trik kertas api untuk membakar uang palsu. Scene selanjutnya, di dalam pesawat, 4 pesulap itu ditemani Arthur sedang melakukan perjalanan menuju Paris, Prancis, untuk acara pertunjukan mereka yang selanjutnya. Sedangkan Alma, Rhodes, dan tim dari FBI menggunakan pesawat komersial menuju Prancis untuk mengungkap kejahatan mereka. Agen Fuller dalam mobil komandonya mengatakan kepada Rhodes telah menemukan informasi bahwa semua awak yang membantu keempat pesulap ini menggunakan gelang pelacak dan mereka akan menggunakan itu untuk melacak keberadaan Daniel dan kawan-kawan. Bradley sedang menyiapkan perekam untuk pertunjukan. Lalu tiba-tiba Arthur muncul dan hendak menyuapnya dengan cek senilai 3,5 juta euro untuk meninggalkan kota ini. Namun Bradley menolaknya dan penolakan itu membuat Arthur mengancam bahwa Bradley akan kehilangan pekerjaannya untuk selama-lamanya. Lalu Bradley yang kali ini mengunjungi 4 pesulap itu dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka. Namun sepertinya misi Bradley ini tidak berhasil. Saat datang dalam pertunjukan para pesulap, saat keempatnya naik ke atas panggung tanpa diduga mereka memperkenalkan Alma dan Rhodes kepada semua pengunjung di sana. Dan menjelaskan bahwa mereka berdua sedang berusaha menangkap keempat pesulap tersebut. Kemudian mereka meminta 12 orang pengunjung untuk naik ke atas panggung. Kemudian Merritt menghipnotis mereka untuk menjadi pemain football sebagai quarterback. Kemudian disuruh kembali ke tempat duduknya. Hingga mereka dipanggil kembali nanti akan naik ke atas panggung. Lalu pertunjukan pamungkas mereka adalah pengunjung diminta untuk menulis saldo rekening mereka di dalam sebuah amplop. Kemudian secara acak, Merritt memanggil beberapa dari mereka dan dia pun menebak dengan tepat jumlah saldo uang mereka. Lalu giliran Arthur yang diminta untuk naik ke atas panggung dan terungkap bahwa saldo banknya adalah 144 juta dolar. Sementara itu, seluruh pengunjung diminta untuk menyenter amplopnya dan akan melihat jumlah saldo mereka yang akan terus bertambah. Ketika Joseph dipanggil, jumlah saldonya bertambah, sedangkan saldo milik Arthur berkurang. Bukan hanya dia saja, bahkan seluruh pengunjung mengalami hal yang sama. Dan dari HP mereka terlihat jelas akun mereka saldonya benar-benar bertambah. Hingga jumlah saldo Arthur pun habis. Karena hal itu Arthur marah kepada 4 pesulap itu.
Ketika Ross dan anggota FBI lainnya akan menangkap mereka, namun 12 quarterback kembali naik ke atas panggung untuk menabrak mereka. 4 pesulap ini pun kabur dan mereka mengejar, lalu Alma hampir saja menangkap Daniel dan sudah menodongkan pistol kepadanya. Namun Daniel berhasil lolos dan lari. Ross pun terjebak dengan alatnya sendiri. Lalu Ross marah karena menganggap Alma telah melepaskan Daniel. Namun Alma balik marah kepadanya dan kali ini dia meminta bantuannya untuk menangkap kembali 4 mentalis itu yang sudah dengan sengaja menipu mereka. Lalu melihat Alma yang sedang tidur setelah membaca buku yang berisi logo mata satu atau Illuminati. Setelah Alma yang terbangun, dia mencoba menjelaskannya namun mereka pun malah melakukan sesuatu. Dan saat itu, Rod sadar HP-nya ditukar dengan sengaja oleh Daniel dan menyelipkan pelacak di dalamnya. Akan tetapi, tim FBI membalikan keadaan dan kali ini mereka yang melacak posisi. Tim FBI kembali meluncur ke lokasi mereka. Namun mereka tidak mengizinkan Alma untuk ikut menyergap. 4 pesulap pun mereka kabur melalui lorong sampah. Tetapi Jack yang tertinggal akan terjadi baku hantam bersama Rhodes. Lalu Jack berlari keluar dan melumpuhkan 3 agen dan mencuri mobilnya. Begitupun Alma yang datang di waktu yang tepat, lalu mereka berdua mengejar Jack diikuti agen lainnya. Dalam pengejaran itu, Alma menunjukkan kepiawaiannya dalam mengemudi hingga mobil Jack terbalik dan terbakar. 3 pesulap yang tersisa menjadi buron dan menyaksikan kejadian itu di televisi. Brandley tiba-tiba menghubungi Rhodes dan mengingatkannya untuk waspada kepada Alma. Dan Rhodes pun harus kehilangan pekerjaannya setelah agen lain mengambil alih kasusnya karena mereka dianggap tidak becus dan telah membocorkan informasi rahasia kepada buronan mereka. Untuk misi besar kejahatan mereka selanjutnya yaitu mencuri berangkas. Tim kemudian meluncur ke lokasi penyimpanan berangkas tersebut, namun yang terjadi berangkas itu telah dibawa oleh sebuah truk. Untuk menjebak mereka, Fuller dan agen lain naik ke atas truk tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita di sana. Namun ketika dibuka, ternyata itu adalah Brandley dan asistennya. Mereka kembali dibuat terkejut karena berangkas itu ternyata berisi balon. Dan mereka telah dialihkan perhatiannya. Karena sesungguhnya yang terjadi, para pesulap itu ada di sebuah lokasi untuk pertunjukan terakhir mereka. Jutaan orang hadir di kota itu dan melihat pertunjukan terakhir mereka. Para FBI pun kembali meluncur ke lokasi. Dan ketika sampai, tim FBI langsung naik ke atas atap dan menangkap mereka. Tetapi yang mereka tangkap hanya sebuah boneka yang mirip dengan pesulap-pesulap tersebut. Mereka bertiga pun berpindah-pindah kemudian menerbangkan uang jutaan dolar dari atas sana. Para polisi pun merasa gagal. Namun sebenarnya uang itu palsu dan tiba-tiba saat Bradley hendak menuju mobilnya, uang asli keluar dari sana dan Bradley pun ditangkap. Rhodes terus mengunjungi Bradley di penjara. Dari mulutnya terungkap ketika Rod dan tim menuju tempat penyimpanan berangkas, rupanya berangkas asli tidak berpindah dari lokasi tersebut. Mereka hanya membuat kamuflase yang seakan-akan dibawa oleh truk. Nah, ketika mereka pergi, Jack yang masih hidup datang dan membobol berangkasnya. Di sini terungkap saat mobil Jack terbalik, rupanya mobilnya telah ditukar dan itu hanya sebuah boneka yang mirip Jack. Sementara itu, keempat pesulap kembali berkumpul di depan sebuah pohon dan meletakkan 4 kartu undangan itu setelah menyelesaikan tugas mereka. Bradley yang kebingungan tentang sosok misterius yang hadir dari awal, namun tiba-tiba Rhodes menghilang dari dalam sel dan sudah berada di luar. Terungkap faktanya bahwa selama ini Rhodes lah yang mengendalikan semua orang untuk menjadi pengalih perhatian, bukan Alma yang seperti selama ini kita kira. Keempat pesulap ini terkejut karena sosok misterius itu adalah Rhodes.
dan mereka resmi bergabung dengannya. Dan tamat. Oke, segitu saja cerita film hari ini. Jangan lupa yang nonton di like dan subscribe serta komennya ditunggu ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.